Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Dan luar biasa ya kalau bisa melihat big match pertandingan ini yang berlangsung antara dua tim besar di Inggris, melibatkan antara The Reds Liverpool dan The Red Devils Manchester United. Dan kita sudah tahu bersama-sama hasil akhirnya bagaimana. Pembantaian terjadi di Stadion Anfield. Liverpool lagi-lagi sulit untuk dikalahkan oleh Manchester United dalam 7 tahun terakhir, setelah terakhir kali mereka menang pada 2016 di Anfield. Kesininya MU selalu datang dan pulang dengan kecewa. 4 kali kalah dan 3 kali imbang. Dan apa yang terjadi pada dini hari ya memang mengejutkan sekali. Saya sendiri pun tidak bisa membayangkannya bahwa MU yang baru saja bereforia setelah merebut gelar di Carabao Cup, mengalahkan Newcastle di Wembley, kemudian mereka dihajar habis, ya, dihabisi oleh Liverpool. Bahkan kalau mungkin menang 1-0, 2-1, 2-0 itu biasa. Tapi kalau menang dengan 7-0 ini yang luar biasa. Walaupun kita tahu bersama, MU juga pernah dibantai ya pada musim lalu 5-0 di Old Trafford. Dan 4-0 mereka kalah di Anfield. Ya, tapi sekarang ini adalah luar biasa bagi Liverpool. Klopp sendiri pun tidak akan melihat bahwa tim dia akan bisa menang dengan besar. Karena MU ini kan tim yang lagi bagus. Ya, tidak terkalahkan paling tidak di semua kompetisi dalam 11 pertandingan terakhir ini luar biasa. Apa yang dicapai oleh Erik ten Hag dengan pasukannya sampai mereka bisa merebut di Carabao Cup. Pencapaian yang bagus ketika MU pertama kali mendapatkan trofi setelah terakhir kali itu dipersembahkan oleh Jose Mourinho pada 2017. Dan Ten Hag pun akan terkejut memang melihat timnya itu tak berdaya menghadapi Liverpool. Nah, kenapa Liverpool menang? Saya pikir permainan MU ini bagusnya di babak pertama. Mereka jauh lebih bagus dari Liverpool. Banyak peluang Liverpool boleh menekan, boleh menguasai permainan. Ya, mungkin dengan 60-40%. Tapi sepanjang babak pertama, sebelum gol Cody Gakpo terjadi di menit ke-43 ya kalau nggak salah di situ, itu Liverpool menembak 7 kali, ya itu sulit bisa mendapatkan on target 0. MU ada 4 kali tembakan 3 on target, dimulai dengan Anthony yang melakukan tembakan, ada Marcus Rashford juga yang melakukan tembakan di sana ya. Jadi 3 on target mereka dapat, mereka lebih efektif dalam counter attack ya, menunggu kemudian balik menyerang. Jadi kalau bisa untuk menciptakan peluang dan hampir mencetak gol ya, MU sayangnya mereka tidak bisa mendapatkan itu di babak pertama. Kalau MU lebih dulu mencetak gol, ini lain persoalannya. Ya, situasi akan lebih rame. Ya, tetapi ketika mereka tidak mendapatkan gol dan dihukum dengan Cody Gakpo setelah mendapatkan umpan dari Andy Robertson, dan Cody Gakpo dengan tenang sekali mengecoh Rafael Varane dan dia melepaskan tembakan ke sudut kiri De Gea. Ini gol yang membuat Liverpool unggul. Sebenarnya dengan unggul 1-0 ini belum aman, kalau saya lihat ya. Tetapi kunci dari Liverpool itu ketika mereka dengan cepat ya mendapatkan 2 gol di awal babak kedua. Ini yang menjadi pembeda di sini dan merusak konsentrasi dari pemain-pemain MU. MU sudah kalah di sini. Ketika ada gol dari Darwin Núñez, ketika memanfaatkan umpan dari Harvey Elliott, kemudian umpan Mo Salah ke Cody Gakpo, dan dia menaklukkan De Gea. Ketika unggul 3-0, saya pikir ini sudah selesai. Tidak mungkin lagi MU bisa membalikan keadaan atau apalagi bisa menyamakan kedudukan di saat Liverpool sedang bagus ya di babak kedua. Dan Liverpool memang menguasai permainan babak kedua. Mereka tidak mengendurkan permainan ketika unggul dengan 3-0, tapi terus dengan gegen pressingnya. Bermain sangat baik. Lini belakang terorganize dengan bagus. Virgil van Dijk yang sebelum-sebelumnya dikritik sekarang tampil oke. Ya, dengan Konate di sana, Trent di kanan, ada Robo di kiri. Penampilan juga Alisson Becker. Jadi ini penampilan terbaik bagi Liverpool dalam 5 laga terakhir mereka. Ya, ini luar biasa. Dengan gelandang yang dimainkan lebih awal Fabinho, Hendo dan Harvey Elliott. Di depan Mo Salah, Gakpo dan Darwin Núñez. Dengan 4-3-3 dan gegenpressing berjalan dengan baik. Saya kembali dengan 3 gol awal itu sudah selesai sebenarnya pertandingan. Dan MU memang down. Ya, sulit sekali. Mereka kena mental benar dengan 3-0 karena mereka tahu ketika Liverpool unggul dengan 2-3-0 mereka sulit untuk melakukan itu. Rashford hilang.
sama sekali. Bruno Fernandes juga nggak bisa bikin apa-apa. Anthony ya ketika dengan 3-0 Liverpool, dan ini terus ketika Mohamed Salah bisa mencetak gol keempat dengan tembakan yang keras sekali untuk menghujam di gawang De Gea, ini juga lebih memperparah bagi perjuangan MU di Anfield. Ya, kita tahu bersama mereka punya gelandang-gelandang sebenarnya yang bagus, yang bermain top di babak pertama. Casemiro langsung menurun bermain, ya, termasuk dengan Fred, sehingga wajar kalau dia ditarik keluar, apalagi dengan terjadinya gol kelima yang dibuat oleh Darwin Núñez dengan sundulan kepala lagi setelah menerima umpan dari Hendo. Itu yang bikin mereka sudah lunglai, ya. Cuma memang dengan 7 gol ini yang sulit dibayangkan juga sekali lagi, ya. 5 gol saya pikir masih oke kalau bisa melihat di sini, tapi Liverpool sekali lagi terus bisa menekan, membuat pemain-pemain belakang MU ini kocar-kacir. Lisandro Martinez, bahkan Anda bisa lihat gol ketiga dari Liverpool itu dimain-mainin oleh Mohamed Salah. Jatuh bangun dia di sisi kiri untuk bisa menutup pergerakan Salah sebelum dia memberikan umpan ke Gakpo, dan Gakpo menyelesaikan untuk menjadikan gol. Bagaimana permainan individu yang sangat bagus. Pantas kalau Salah ini diganjar sebagai man of the match. Bukan saja dia membuat 2 gol, karena gol ke-6 juga kan dari Mohamed Salah. Ketika dia membuka baju, ya, ini gol ke-6 sehingga dia dapat kartu kuning, dan dia membuat 2 assist. Di gol ketiga Gakpo dan gol terakhir dari Firmino. Firmino yang masuk karena Klopp kan melakukan ada pergantian 5 pemain yang masuk, ya. Ada Jota masuk, kemudian ada dengan Firmino juga ikut masuk, Milner, ada masuk Curtis Jones juga, di Bayetic juga ikut dimainkan, dan semua sudah bermain dalam situasi yang lebih enjoy, lebih tenang. Dia menarik semua pemain-pemain. Núñez, Gakpo ditarik keluar, ya. Fabinho juga ditarik keluar, Harvey Elliott sudah ditarik keluar, kecuali pemain belakang yang ditinggalkan, dan Hendo pun ditarik keluar bergantian kapten dengan Milner. Dan semua pemain Liverpool menuntaskan pertandingan ini dengan oke, dengan sangat baik sekali. Kalau saya melihat, apalagi gol penutup dari Firmino ini seakan-akan dia menandakan ini gol yang bagus, di mana dia pada akhir musim nanti akan hengkang keluar dari Liverpool, pemain yang luar biasa. Di dalam 8 musim terakhir bersama dengan Liverpool, dan dia mencetak gol ini disambut luar biasa juga oleh pendukung The Reds di Anfield. 7-0 ini. Nah, dalam 3 tahun terakhir, 3 musim terakhir, MU ini tidak bisa membuat gol di Anfield. Setelah bermain 0-0, 3 tahun lalu, kemudian tahun kemarin mereka kalah 4-0, dan sekarang dengan 7-0. Total gol dalam 7 pertandingan terakhir, ya, ketika mereka tidak menang, cuma ada 3 imbang dan 4 kalah, itu 18 gol dicetak oleh Liverpool ke gawang MU, sudah dengan 7 gol tadi. Dan MU berapa gol memasukkan? Cuma 1 memasukkan gol ke gawang Liverpool di Anfield. Ini yang membuat Liverpool itu begitu dikdaya, ya. Itu yang menenggelamkan bagi pasukan Ten Hag. Dan Ten Hag seakan-akan kehilangan akal, apalagi di babak kedua. Dia tidak punya cara lain, tidak ada plan B. Setelah timnya udah tertinggal begitu jauh, dia sulit bisa lakukan. Dia memang melakukan beberapa pergantian pemain, tapi itu sudah tidak cukup buat dia. Ketika tim dia di teror habis, ya, dibombardir habis oleh pemain-pemain Liverpool yang sangat bagus mengalirkan bola, begitu rapi, begitu tenang. Itu yang saya lihat, bahwa pressing mereka bagus. Semua pemain Liverpool bermain oke, ya, di semua lini, ya. Bagaimana Harvey Elliott juga tampil baik, apalagi saya bilang dengan Mohamed Salah, Núñez, Gakpo semua, Fabinho bermain di tengah oke, Hendo, ya, pemain-pemain yang baik. 2 flank yang dimainkan oleh Trent dan Robo juga berjalan dengan bagus sekali. Bagaimana mereka juga menahan serangan-serangan di babak pertama, terutama dari Rashford dan kawan-kawan, dengan Virgil van Dijk tampil oke, sangat bagus sekali. Jadi semua skenario dari Klopp berjalan dengan baik sekali. Kalau menang mungkin oke, tapi itu tadi, sekali kembali, Klopp pun tidak akan bisa melihat bahwa timnya akhirnya bisa menang dengan begitu banyak, ya. Ini sangat banyak. Ini pembantaian kedua Liverpool di Anfield. Setelah pada 27 Agustus tahun yang lalu mereka membantai Bournemouth itu dengan 9-0 di Anfield. Nah, nanti pada akhir pekan nanti mereka akan ke Bournemouth untuk menghadapi Bournemouth, ya. Tim yang kemarin membuat Arsenal ketar-ketir dan hampir saja kalah sebelum ada comeback dramatis. Ya, akhirnya Arsenal bisa menang tinggal dengan 2-0, dan ini akan dilawan oleh Liverpool. Liverpool sedang bagus, ya. Artinya saya bilang 5 pertandingan terakhir mereka itu tidak kebobolan, ini luar biasa.
tampil sangat bagus. 13 gol. Ya, mereka cetak dalam 5 pertandingan terakhir tanpa satupun kemasukan. Sekarang mereka naik ke peringkat kelima, ya, hanya berselisih 3 poin di belakang peringkat keempat di zona Champions yang ditempati oleh Tottenham Hotspur. Saya pikir gampang, mereka masih 1 pertandingan. Tottenham Hotspur lebih banyak, memungkinkan mereka untuk mengkudeta Tottenham Hotspur. Sementara bagi MU dengan 6 kekalahan pada musim ini semakin jauh mereka untuk bisa mengejar Arsenal. 14 poin mereka tertinggal dengan Arsenal dan sulit untuk bisa menjadi juara. Kalau mau lihat dengan kekalahan dini hari ya, bagaimana mereka sekarang terlampau jauh sekali, apalagi dengan City yang berada di peringkat kedua. Kalau untuk Liga Champions mungkin masih bisa lolos. MU akan lolos di Liga Champions. Ya, tetapi untuk bisa menjadi juara saya pikir ini berat ya bagi MU. Nah, Liverpool untuk bisa masuk di zona Champions terbuka, artinya bisa menggeser juga Spurs. Ya, kalau mereka bisa menang melawan Bournemouth dan Spurs terganjal lagi, ini berbahaya buat Spurs. Jadi itulah bagaimana sekarang Liverpool sudah mendapatkan ritme mereka dengan baik, naik terus ya. Di dalam 5 pertandingan terakhir ini tidak main-main. Setelah mereka kena turbulensi, mereka bisa tidak kebobolan setelah dikritik habis lini belakang mereka, dan sekarang dibuktikan bahwa lini belakang Liverpool ini paling oke ya untuk saat ini dengan 5 laga mereka yang mereka lalui dengan fantastis ya. Dan kita akan tunggu nantinya bagaimana langkah ke depan bagi pasukan Klopp ya untuk terus bisa menapaki naik sampai di zona Champions, dan itu terbuka sekali buat mereka. Masih ada banyak pertandingan ke depan yang memungkinkan bagi Liverpool untuk bisa terus ya berada pada rel yang bagus. Walaupun ke depan ini setelah Bournemouth ada pertandingan-pertandingan yang seru buat ya. Ada mau ketemu nantinya ada Spurs, ada Chelsea yang menunggu mereka. Belum lagi mereka akan ke Etihad ketemu dengan City. Nanti mereka akan ketemu dengan Arsenal lagi. Jadi memang harus berhati-hati bagi Liverpool untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Tapi setidaknya sekarang mereka sudah berada pada rel yang benar, dan kata Klopp, ritme permainan mereka sudah dapat lagi. Dan sebelum mereka bisa mengalahkan MU, memang Klopp sudah mengatakan bahwa sulit bagi MU sehari sebelumnya dalam press conference untuk bisa melakukan pesta gol di sini. Ya, walaupun sulit bagi MU maksudnya untuk melakukan pesta gol di Anfield. Karena MU merasa lagi bagus, lagi oke, mereka ingin bisa menang. Ten Hag ingin menghapus kutukan mereka yang selalu sulit menang ketika datang ke Anfield. Tapi sudah dikonter oleh Klopp. Tidak mudah untuk menang di Anfield. Ya, bagi MU, dan mereka sulit untuk berpesta gol. Dan itu terjadi. Justru yang pesta gol adalah Liverpool. Ya, ini betul-betul memukul bagi semua pendukung MU dan juga bagi Ten Hag sendiri, yang hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika timnya itu dibombardir habis dengan gol-gol yang luar biasa dari pemain-pemain Liverpool. Tetapi saya pikir lupakan saja. MU konsentrasi ke depan ya untuk bisa terus bisa melaju, karena MU juga masih ada di FA Cup ya, masih ada di Liga Eropa, memungkinkan mereka juga masih bisa menjadi juara, ada trofi-trofi yang tidak ada di depan. Jadi saya pikir ini bisa ada evaluasi yang mendalam dari Ten Hag ketika mereka kembali untuk melihat bagaimana mereka bisa kalah dengan sangat telak. Tapi mungkin ini akan membuat susah tidur ya bagi Ten Hag dan seluruh pemain MU ketika mereka betul-betul menjadi mimpi buruk ketika mereka datang ke Anfield dan keluar lapangan dengan tertunduk. Selamat buat Liverpool, tetapi saya rasa pertandingan ke depan ini masih berat ya, yang akan dijalani oleh Liverpool, walaupun mereka memang sekarang sudah dalam posisi yang bagus di track yang benar. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan Anda jangan lupa untuk mengikuti kuis ya dari Ardiles ya. Anda tinggal lihat ya, siapa pelari putri yang di-endorse oleh perusahaan Ardiles. Tinggal menjawab, tinggal buka di IG Ardiles ya, Ardiles Running di sini, dan Anda bisa menjawab ya. Jadi pemenangnya itu akan mendapatkan sepatu seperti ini. Sepatu keren ya, itu seharga Rp600.000 akan dikirim oleh Ardiles jika diundi dan nama Anda yang keluar. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.